Mengemudikan kendaraan bermotor melintas di bahu jalan. Oh, di bahu. Di bahu. Bapak kalau ada bapak jalan, ada orang melintas di bahu. itu pelanggaran, Pak. Bukan pelanggaran, itu membunuh orang. Oke, kita lanjut berita selanjutnya datang dari Bapak Baharudin yang sekali lagi dia memberikan informasi yang akurasi yang luar biasa. Membuat kita terjebak melihat dan mendengarkan. Buat teman-teman jangan lupa dengar dengan seksama, dengan teliti bahwa ini berita yang sangat-sangat luar biasa. Hasta que me convierta en rayos y más allá, a través de la gran oscuridad y más allá. Bagus. 3, 2, 1, close the door. Oke guys, welcome to my channel. Hari ini kita lagi buat video lagi, konten lagi. Dan Hari ini dengan tampilan berbeda tampilan kita berbeda bro. dan Lihat. sponsor yang berbeda. Ya, karena kita tampilan beda, karena kita ada sponsor baru. Oke. Ini cocok buat kalian yang suka makan babi. Buat kalian yang sering begadang malam main game, ini Ya. cocok sekali buat Cocok ini diminum. dimakan. Ini maksudnya bukan ini. Oke, hari ini kita baca-baca buat berita. Kacauan. Hah? Kita Babera. Babera, baca berita viral. Wih, oke, Kita kita dapat apa? bakontuk lagi nih. Apa untuk orang mau pikir? Dia macam balapas sesuatu. Real Madrid butuh satu kemenangan lagi untuk jadi juara. Wow, luar biasa, bro. Sakit itu buat fansnya Barca? Tidaklah, kami menang dengan sportif tanpa penalti. Bodoh. Oke, buat kalian yang pendukung Real Madrid selamat karena tinggal satu pertandingan. Ya, saya harapkan Barcelona bisa Madrid bisa kalah atau draw lah. Tapi bro, ini nanti 2 pertandingan akhir pasti dimainkan DP waktu sama. Tak bisa Oh begitu kan? tak bisa hari ini dia bermain Barca hari berikutnya tak bisa. Oh bersamaan dia. Karena takutnya ada pengaturan skor. Jadi hari harus bersamaan. Misalnya Barca main hari Selasa, Madrid harus main dia hari Rabu juga. Supaya bersamaan. Beda jam kayaknya. Iya. Ada yang viral cuy di saya membaca ini. Boleh? Oke, kita lanjut berita selanjutnya datang dari Bapak Baharudin yang sekali lagi dia memberikan informasi yang akurasi yang luar biasa. Membuat kita terjebak melihat dan mendengarkan. Buat teman-teman jangan lupa dengar dengan seksama, dengan teliti bahwa ini berita yang sangat-sangat luar biasa. Oke, Pak. Selanjutnya. Saya mulai ini. Oke, Bapak. Siapa tadi? Ini bawa WA terus. Bapak Ontoru. Bapak Ontoru. Gimana? Kehidupan di Ini. hutan. Saya bukan penjaga hutan ini. Tampilan saya iya penjaga hutan. Tapi sejatinya saya orang hutan. Cukup. Ini ada berita viral Ini. Berarti Bapak? di Pindrang. Kau tahu Pindrang? Iya. Pisang di Itu di rendang. Pisang di rendang. Usia Tina. SF 12 tahun seorang gadis yang dinikahi B 44 tahun penyandang disabilitas di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Tengah. Selatan. Ini pertanyaan menjebak ini Bapak. Ternyata Siapa? Ini siapa ini? korban Oh, korban. pencabulan ayah tiri S
39 tahun. Oh, iya ya. Bapak mengerti? Tidak. Iya, Bapak itu. Itu kan sempat viral dia cuy. Iya, itu saya dengar juga beritanya. Yang orang pada iri tuh dikira maharnya banyak dengan anak muda tuh dengan masih gadis. Jadi seakan-akan uang itu bisa mengatur segalanya. Ternyata ini settingan cuy. Oh, settingan. Dibuat settingan untuk menutupi kesalahan yang lain. Oh. Jadi si cewek itu ternyata korban pencabulan bapak tirinya cuy. Oh, Lu bayangkan aja cuy. oh, jadi kakek ini yang menikah ini Iya, menutupi aib. Sugiono. Menutup aib. Iya, supaya Menutup tidak dia ini yang menikahi ini tunanetra ini. Iya. Dia tidak tahu kalau ini kan Dia tahu. orang dia tunanetra tuh dikasih Tunanetra apa ya? itu ya apa kekurangan penglihatan. Oh iya. Nah, Kastreskrim Polres Pindrang AKP Dharma Prawira Negara mengatakan pernikahan itu merupakan motif ayahnya untuk menutup aksi bejatnya. Astagfirullah. Berdasarkan pengakuan korban, ayah tiri telah mencabuli sejak usia 10 tahun. Ini ujar Prawira kepada wartawan. Pernikahan itu hanya menutupi aib kelakuan ayah tiri karena telah melakukan kekerasan seksual selama 2 tahun terakhir. Ini siapa ini? Ini Prawira. Oh, Prawira. Prawira itu ini Kastreskrim Polres. Oh. Terakhir, ia kemudian menikahkan sang anak tiri dengan bujang berusia 44 tahun, tunanetra dari Makassar. Celakanya, pencabulan itu diketahui ibu kandung korban. Namanya Asia. Asia itu Pak, pakai P di belakang, bukan Asia. Oh. Asia takut melaporkan perbuatan suaminya karena diancam akan dicuraikan. Bapak lu. Biasa aja, Pak. Ibu kandung korban takut untuk membuka aib itu. Mereka kemudian merencanakan menikahkan sang anak karena kebetulan saudara B datang ke Kecamatan Supak, Kabupaten Pindrang untuk mencari pasangan hidup. Tuturnya. Tutur Handayani. Tutpuri itu, Pak. Bukan tuturnya. Tuturnya itu kue tutur. Cucur. Di hadapan polisi, tersangka kerap mengancam korban jika perbuatan bejatnya diketahui orang lain. Ini siapa ini? Ini dia. Terakhir dia, pelaku, sempat lagi melakukan itu saat korban belum dinikahkan dengan saudara B. Wah, terlaluan ini. DP anak tiri. Matiri. Dicabuli sebelum nikah, ternyata dicabuli dulu lagi. Astagfirullah. Polisi menangkap S di kediamannya saat beristirahat usai bekerja sebagai sopir truk. S dijerat pasal 81 ayat 3 UU RI tentang pencucian uang. Tentang apa? Tentang perlindungan anak. Jungto pasal 36B dengan ancaman hukuman Mati. hukuman Cuman. nice. Saya belum jawab. Iya. Saya belum jawab. 15 tahun penjara cuy. Oh. Dan ini fotonya, tapi sedikit agak di blur. Dengan caption, gadis yang dinikahi penyandang disabilitas di Pindrang ternyata korban pencabulan ayah tiri. Dibuka kacamatanya, Pak. Nggak usah, nanti kelihatan aura mistisku. Apa? Ini dari postingan Hotspot Manado. Berita ini agak lama, jadi cuma lupa sana tuh. Orang bahas. DP caption, stop. Santai oke. Berburu ikan kakak tua. Karena sudah tua. Dilarang, cuy.
Karena ikan ini sangat penting bagi lingkungan kita ternyata. Kenapa bisa? Jadi saya ikan ya, ceritakan ya, Pak. namanya ikan ya dimakan lah. Saya ceritakan ya, Pak. Iya, silakan lah. Bapak mau saya ceritakan? Atau Bapak- saya mau lempar kopi ini? Ceritakan lah, Pak. Jadi, ikan kakatua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari mereka menghabiskan 50% waktu mereka untuk mengunyah atau memakan. Mereka membersihkan terumbu karang yang hidup, dengan memakan alga yang terhambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi perubahan suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Setelah ikan kakatua makan, mereka akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Setiap ekor ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 Kalori. kilogram Kilogram. setiap tahun. Jadi semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Pantai berpasir putih yang cantik dengan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakatua ternyata, cuy. Ikan kakatua, dia mempunyai saudara adik muda. Ikan kakatua merupakan ikan herbivora yang jumlahnya sangat sedikit di alam. Jika ikan kakatua ini terus diburu, maka jumlah alga akan semakin banyak di laut sehingga kondisi terumbu karang tidak sehat. Oh, Hal ini selain mematikan ekosistem dan membuat laut tidak indah sehingga laut tidak akan indah untuk diselami atau dinikmati saat wisata snorkeling. snorkeling. Di mana banyak populasi ikan kakatua, maka selain laut indah, ikan-ikan jenis lain akan semakin banyak tinggal di terumbu karang yang sehat hingga bagus untuk mata pencaharian Apa? nelayan. Tolong edukasi atau beritahu teman-teman Anda dan para nelayan yang Anda kenal. Stop menangkap dan memakan ikan kakatua. Oke, stop. Buat para yang Jangan- di pesisir pantai, lu Banggai, Selatan, jangan memakan kakatua. Ikan kakatua ya kan? Ya, bukan burung kakatua. Bukan, ikan kakatua. Kalau orang sana bilang ikan kakatua. Sama aja. Saya baca dulu ya sampai habis. Jangan lagi membeli ikan kakatua di pasar dan supermarket. Silakan bagikan artikel ini untuk memberitahu banyak orang. Bila ada yang menjual di supermarket, suruh jual ulang. Tapi lepaskan di laut. Lepaskan di laut. Iya. Kalau masih hidup. Tetap hidup dia. Karena Dia di laut. kan sudah lama di supermarket. Tidak, kan dia kembali ke alamnya, ke habitatnya. Iya, percuma itu mengotori jadinya. Yang sudah mati ke sterilize itu. Oh, yang sudah mati, saya kira Kan yang hidup. supermarket sudah mati, Pak. Bapak nggak bilang tadi mati kan, cuma di supermarket. Udah begini aja. Bapak mati aja dulu. Nah, seperti ini. Ikan kakatua. Itu sendal, Pak. Itu sendal. Oh, ikan kakatua. Oh, ikan anu itu apa? Cokodidi. Cakalang. Cakalang itu nama jalan. Itu ikan apa namanya? Bisa lihat. Nah, ini begini ikan kakatua. Hijau dia. Oh. Nggak pernah makan toh? Pernah. Iya. Dasar. Ya, kita ndak tahu lah. Begini. Kakatua. Apa yang bisa kalau pancing dulu tuh? Di batu-batu banyak begini. Dan ini yang adik tua. Viral. Kamar kos cewek penuh sampah. Penghuni kabur tak bayar 2 bulan, cuy. Kenapa dia kabur? Oh, saya baca nih. Iyalah, kan info. Supaya Jadi, dilansir dari liputan6.com, Jakarta. Kamar penuh sampah tentu membuat penghuninya tidak nyaman.
apalagi bila sampah ditumpuk dalam waktu yang lama dan dibuang di muka Anda. Bapak kurang ajar lah. Di muka Anda. Tidak nyaman, apalagi bila sampah ditumpuk dalam waktu yang lama, pasti akan mengeluarkan bau tidak enak dan bau busik. Kalau digaruk, bau putih. Bakulas. Apa? Bakadas. Bebagas. Babagas. Saya baca lanjut nih. Begitu pula dengan sebuah kamar kos yang baru-baru ini viral dalam media sosial Twitter, cuitan @xiezik26 Minggu 12/7/2020. Viral usai ia mengunggah potret kamar kos yang dipenuhi oleh sampah. Ia pun menceritakan bahwa dia sampah. Ngapain sampah dicerita sama? Bukan, viral usai ia mengunggah potret kamar kos yang dipenuhi oleh sampah. Ia pun menceritakan bahwa kamar kos yang dihuni oleh cewek yang saat ini kabur 2 bulan lalu. Ternyata dia kabur, cuy. Dalam 2 bulan tersebut, ia pun tidak membayar sewa kos. Maka dari itu, pemilik pun membuka kamar kos tersebut untuk membersihkan dan disewakan kembali. Namun, usai kamar kos tersebut dibuka, kira-kira apa yang di dalam, Pak? Sampah. Kita. Makin lama makin ngaco ya. Maka dari apa ini? Maki. Bukan. Namun, usai kamar kos tersebut dibuka, kamar tersebut penuh dengan sampah. Cuitan viral tersebut sampai saat ini telah mendapat 19.000 retweet dan 65.000 like dari netizen. Berikut ulasan viral kamar kos. Palai kitina. Cewek penuh sampah yang diliput tan6.com. Begini modelnya, cuy. Ya. Aduh. Parah. Kayak TPU ya. Ini kos atau TPU kayaknya. apa? TPU. Apa itu? Tempat Oh. pembuangan. Oh, itu TPA. TPA. Pemakaman umum, TPA. pembuangan sampah. Tempat pembuangan akhir. Ah, iya, TPA, TPU. Tempat pemungutan suara itu. TPS. Pemilik akun Twitter menceritakan bahwa ia menemani sang pemilik kos untuk membersihkan kamar kos yang sudah ditinggalkan selama 2 bulan oleh penghuninya. Meski sudah menempati kos tersebut kurang lebih selama 2 tahun, namun penghuninya tersebut selama 2 bulan terakhir ini tidak dapat dihubungi ataupun membayar sewa. Alhasil, sang pemilik pun membuka kamar kos tersebut untuk dibersihkan dan disewakan kembali, namun saat membuka kamar terlihat tumpukan sampah yang menggunung di kamar yang terbilang cukup kecil itu. Sudah kecil menggunung lagi. pas Hidup DP lagi. buka, waduh. Ojeng. Dia punya cuitan begini, cuy. Sumpah, gua kaget banget. Biasa lihat di berita sekarang, lihat sendiri di kosan gua ada orang yang selama ini tidur sama sampah. Tulis Sizik26 dalam cuitannya. Berbagai corona lagi dia. Penghuni kos diduga idap hoarding disorder. Anda tahu hoarding disorder? Ada. Coba deh. Gorden yang belum diorder. Dalam laman Twitternya, pemilik akun Twitter mengatakan bahwa penghuni kos diduga mengalami gangguan kejiwaan hoarding disorder. Bahwa seseorang tersebut mengalami gangguan kejiwaan yang disebut hoarding disorder atau gangguan menimbun, dia mengalami kesulitan untuk membuang atau berpisah dengan benda apapun yang dimilikinya karena merasa memiliki ikatan spesial dengan sampah. Ada orang ya. Termasuk tumpukan sampah yang ada di kamarnya.
Dilansir dari Klik Dokter, hoarding disorder termasuk dalam gangguan mental. Hoarding disorder adalah tindakan menimbun benda-benda yang sebenarnya tidak diperlukan. Keinginan untuk menyimpan barang ini lahir dari kecemasan dan ketakutan akan terjadi sesuatu yang buruk bila barang tersebut dibuang dan diberikan kepada orang lain sehingga menjadi besar. Itu saya tambahkan, Pak. Sampah yang ditemukan dalam kamar kos pun beragam. Terlihat sekilas saat melihat kamar kos tersebut penuh dengan plastik kresek dan botol minum. Terlihat pula banyak pakaian yang berserakan dan ternyata menyatu dengan sampah dari sisa makanan hingga ada belatungnya dan tengkorak. Selawai sembarang. Ada tengkorak juga. Itu tengkorak ikan atau manusia, Pak? Tengkorak ikan ternyata, Pak. Oh. Lanjut. Tuai komentar warganet. Unggahan tersebut langsung viral di Twitter. Beberapa warganet merasa khawatir dengan sang penyewa kamar kos tersebut. Telisik, ternyata pengisi kos tersebut sudah lama meninggal. Makin panjang, makin ngaco kayaknya. Lama-lama misteri nih. Dia punya komentar beberapa netizen Apa? bilang, jangan dijudge, dia butuh bantuan karena kamu teman sekosnya, coba disamperin. Dia depresi, aku pernah di posisi seperti itu kawan. Tidak sekotor itu, tapi ia benar-benar literally buat buang sampah, keluar itu nggak bisa. Bukan malas, tapi benar-benar hampa. Kalau malas akan ada saatnya kamu ingin bersih-bersih, tapi kalau depresi, bodoh. Ini berita dari polisi mulai incar pelanggaran lalu lintas. Ini 15 jenis pelanggarannya. Jadi Bapak hati-hati kalau Kenapa? Oh ada tilang gratis. Tidak, mereka kan razia ada 15 jenis pelanggaran yang akan di start di jalan. Ya. Pertama, Contohnya. menggunakan handphone saat berkendara. Itu sering saya. Bapak hati-hati. Dapat apa? Kedua, menggunakan kendaraan bermotor di atas trotoar dan di atas tiang listrik. Itu menambahkan, Pak. Ngapain orang di atas tiang listrik bawa motor? Semasuk akal. Mengemudikan kendaraan bermotor secara melawan arus. Oh iya, Bapak sering itu, Pak. Arus pasang. Lawan arus dong. Arus. Banjir. Tapi yang penting harus melawan masa lalu. Karena itu penting. Itu perkara Bapak. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalur busway. Oh Jadi iya. tidak bisa. Itu tidak Di bisa. lu belum ada busway. cuma Ojek. Mengemudikan kendaraan bermotor melintas di bahu jalan. di bahu. Di bahu. Bapak kalau ada Bapak jalan, ada orang melintas di bahu. itu pelanggaran, Pak. Bukan pelanggaran, itu membunuh orang. Bapak harus bisa teliti dengan kosakata saya kan, bahu. Ya Itu bodoh. pinggiran jalan. Bahu jalan. Bukan kaki. Bahu kaki itu. Sepeda motor melintas atau masuk jalan tol. Itu Ada ya? Ada. Bapak. Gatal ya. Sepeda motor melintas di jalan layang non tol. Di jalan melayang. Jalan layang non tol. Itu ndak bisa ya? Oh iya, jalan layang non tol itu kayak jembatan penyeberangan gitu ya? Iya. Kan? Iya. Bisa jadi. Kayak Oko tuh. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. Jadi gini, ada polisi. Ini ada lampu lalu lintas. Yang mana kita patuhi saat itu. Ini ada polisi berdiri tuh. Ini lampu apa? Lampu hijau, lampu merah. Yang mana kita ikuti? Kalau pas lampu hijau, tapi polisinya bilang jangan dulu jalan. Bapak ikuti mana? Saya tabrak polisi. Ikuti Bapak polisi. Oh. Kalau tidak ada Bapak polisi ya ikut rambu-rambu lalu lintas. Saya biasa kalau tidak ada polisi, tidak ada lampu merah, berarti saya di rumah tidur. Ya Bapak udah punya motor. Iya.
Pengemudi mengemudi yang tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Ya, kayak seperti pejalan kaki. Iya. Biasa dia duluan begitu ya. Ya, dia harus Walaupun duluan. macet biasa dulu. Iya, dia duluan. Dia sampai rumah dulu. Pak, sudah sampai Pak, baru jalan. Oh begitu di? Iya, harusnya seperti itu. Ya. Mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan angin. Mengalahkan Naruto. Ah, itu ndak bisa, Pak. Itu biasa orang Biasa bawa motor itu kayak pasang kakek bunsin. ya kayak bapak itu. Iya. Motornya kemana, bapak kemana? Kayak bapak. Nggak apa-apa ki motor tak. Oke, selanjutnya lagi. Ini yang ke-11. Tadi sudah 10, ini ke-11. Ini ada 15. Berarti sisa 20 lagi. Lagi 5. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak menggunakan helm SNI. Bapak punya helm itu kayak helm anu, Pak. Ini standar internasional. Nggak bisa, Pak. Kalau standar nasional nggak bisa. Ini SNI, standar nasional Indonesia. Kalau internasional sudah beda lagi, Pak. Bapak pembalap, Pak. Saya berkawan sama Rossi, Pak. Berkawan sama Rossi, Pak. Bodoh. Bapak nggak mau kopi nih, Pak? Saya buatkan, Pak. Mengemudikan kendaraan bermotor yang membiarkan penumpang tidak menggunakan helm. Jadi Bapak bawa motor, penumpangnya nggak pakai helm, Bapak biarkan. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Nanti saya yang pakai helm. Itu Bapak pelanggaran, Pak. Oh, nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa. Kalau misalnya penumpang saya tidak ada, terus saya pakai helm. Itu juga nggak bisa, Pak. Harus ada penumpang. Nggak, Bapak nggak ada. Penumpangnya ada, Bapak nggak ada. Masuk akal. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi. Palang pintu kereta api sudah mulai ditutup. Ini daerah Jawa yang sudah ada kereta. Saya biasa kalau ada kereta, saya suruh berhenti dulu dia. Bodo amat, Pak. Oke, yang terakhir. Ya. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan. Oh, kayak kita di? Kayak kita. Tidak. Ini maksudnya menggunakan jalan itu sesuai Koridor yang berlaku. ya. Maksudnya kita tidak sewena-wena di jalan lah, karena jalan itu kan banyak pemakainya ya kan. Jangan kita so-so ini seperti jalan kita itu nggak baik lah. Ada Saling biasa di sana. menghargai. Jalan kalau setengah malam bisa menggulung dah. Terus kembali. Itu di mana, Pak? Daerah mana ya? Saya baru tahu, Pak. Sana. Ujung Balalang. Ini remontasi, Pak. Saya tahu kan di sini. Waduh. Jadi itu pelanggaran yang akan di-skak di jalan jika Anda melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Jadi menggunakan jalan itu yang semestinya. Ya kalau Bapak jalan ya jalan. Kalau Bapak lari ya Bapak lari. Jangan Bapak lari tapi Bapak jalan. Kalau misalnya Bapak jalan, Pak. Iya. Jangan pakai motor. Iya. Biasa ada orang naik motor tapi dia jalan. Iya. Karena ada biasa, Pak saya mau jalan dulu, Pak. Ya jalan. Iya jalan, enggak bisa. Jangan bawa motor. Enggak bisa itu. Nah, biar safety pakai helm. Bawa motor. Nah, itu lebih aneh lagi, Pak. Oke, thank you. Oke, sampai di sini dulu. Baca berita Boboso Komedi. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Semoga Kalian tidak buang lah. Hari kalian lebih bagus dari hari ini. Hari-hari kita. Kalian lebih bermanfaat dari kita. Ya, dia tidak bermanfaat. Dan apa yang kita berikan adalah hal-hal yang lucu untuk bisa Anda dimanfaatkan. Ya. Anda serap. Pelajari, diserap. Karena serap itu kostumnya COD. Ada namanya serap. Ya. Soft. Hiu. Bisa saya bibir. Oke, thank you. Oke. Mohon izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jangan lupa di like, komen, dan share. Ada tombol merah, di subscribe. Jangan cuma dihaga. Jangan. Oh ya, satu lagi. Jangan di skip iklannya. Karena itu pendapatan kita, bro.
Oke, thank you. Oke, nanti kita akan rilis sekali lagi Bobos Komedi 1 tahun akan rilis. Oh iya, lagu. sedikit ketemu 1 tahun, bro. Kita akan rilis lagu cuy. Iya, lagu. Buat Ini kalian. buat kalian Para yang YouTuber pemula. YouTuber pemula. Oke, sampai di sini. Bye bye.